Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian pada hari ini bersama saya Diki. Renungan Harian pada hari ini berjudul Berbuat Baik Tanpa Kasih yang diambil dari Wahyu 2 ayat 1-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Berbuat baik tanpa kasih, apa mungkin bisa? Jemaat Efesus dalam bacaan kita pada hari ini menerima begitu banyak pujian, baik dalam karena pekerjaannya, jerih payah, ketekunan, kesediaan mereka yang menolak yang jahat, serta kesabaran mereka. Namun di satu sisi mereka juga dicela karena mereka juga disebut telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Mereka pun dicela dan diperintahkan untuk bertobat. Di dalam ayat yang kelima kita melihat bahwa jemaat Efesus mendapat teguran dan dicela karena mereka telah jatuh sangat dalam. Bisa jadi mereka sudah begitu jatuh meninggalkan kasih yang mula-mula mereka sampaikan, sehingga mereka mendapat peringatan bahwa apabila mereka tidak bertobat, kaki dian mereka akan diambil dari tempatnya. Pertanyaannya adalah, apakah mereka sendiri tidak menyadari apa yang mereka lakukan? Rasanya aneh tentunya. Bagaimana bisa perbuatan baik dan setia disebut dilakukan tanpa kasih? Bukankah kasih harusnya menjadi daya pendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik dan yang setia? Berbuat baik tanpa landasan kasih juga bisa saja terjadi. Seseorang yang berbuat baik tanpa melandaskan kasih ini dapat karena terpaksa, diancam, bisa jadi karena sebuah kewajiban atau aturan, atau jangan-jangan merupakan sebuah kebiasaan yang biasa ia lakukan secara otomatis bahkan tanpa sadar. Karena sudah rutin, perbuatan baik itu terus-menerus dilakukan, tetapi dalam prosesnya mengalami kehilangan makna dan kasih itu sendiri. Sehingga orang berbuat baik secara mekanis saja. Ya, sudah sewajarnya demikian, Pak. Seseorang bisa saja kehilangan alasan dan landasan serta makna dari tindakan baik yang dilakukan. Teguran keras kepada jemaat Efesus ini kiranya juga menjadi teguran bagi kita. Berbuat hal yang baik adalah sesuatu norma yang universal, suatu tindakan yang umum. Setiap orang tentu dituntut untuk berbuat baik agar dapat diterima dalam pergaulan ataupun relasi yang lain. Tetapi sungguh ternyata orang pun bisa jatuh pada perbuatan baik yang tidak tulus, yang terpaksa, yang tidak berlandaskan kasih karena kewajiban, tuntutan sosial, atau jangan-jangan kebiasaan. Apakah kita sama seperti jemaat Efesus yang melakukan kebaikan hanya karena sebagai sebuah kebiasaan? Mari kita terus menggali diri kita masing-masing. Apakah tindakan kita, kebaikan yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan sadar, bukan sekedar kebiasaan, melainkan melandaskan ulang pada kasih. Mari mengasihi sedemikian rupa sehingga kita berbuat baik karena dorongan kasih dan juga karena dorongan anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin.